Perkenalkan, nama saya Koirunisa Ardita dari kelas reguler 2B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester belajar dan pembelajaran. Yang pertama, pengertian dari belajar dan pembelajaran. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan yang dari tidak tahu menjadi tahu. Pembelajaran adalah interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Contoh belajar bisa dilakukan di sekolah dan di rumah. Pembelajaran contohnya belajar di kelas antara guru dan murid. Itu contoh pembelajaran. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran dilakukan secara sadar dan sistematis. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar. Yang selanjutnya, pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik perhatian dan menantang siswa. Pembelajaran juga dapat menggunakan alat bantu yang tepat dan menarik. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan bagi siswa. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran baik secara fisik maupun secara psikologis. Pembelajaran menekankan keaktifan siswa. Kedua, prinsip dan tujuan dari belajar dan pembelajaran. Prinsip pembelajaran ada 5 yang menjadi landasan pengertian pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran sebagai usaha untuk memperoleh perubahan perilaku. Yang kedua, hasil pembelajaran ditandai dengan perubahan perilaku secara keseluruhan. Yang ketiga, pembelajaran merupakan suatu proses. Prinsip ini mengandung makna bahwa pembelajaran itu merupakan suatu aktivitas yang berkesinambungan. Di dalam aktivitas itu terjadi adanya tahapan-tahapan aktivitas yang sistematis dan terarah. Yang keempat, proses pembelajaran terjadi karena ada sesuatu yang mendorong dan adanya suatu tujuan yang akan dicapai. Yang kelima, pembelajaran merupakan bentuk pengalaman. Tujuan belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan baik formal ataupun non-formal dapat memicu penanaman konsep dan keterampilan, dan juga dapat membentuk sikap peserta didik baik. Selanjutnya nomor 3 yaitu pengertian dari behavioristik, yaitu teori belajar yang menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur dan dinilai secara konkret. Individu akan belajar apabila ia akan melakukan perbuatan yang mendatangkan kepuasan. Jika perbuatan tersebut tidak mendatangkan kepuasan, maka perbuatan tersebut tidak akan dilakukannya, bahkan dihilangkan. Berikutnya, implementasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Dikaitkan dengan pembelajaran, yaitu diimplementasikan dengan cara inquiry, seperti seorang guru memberikan beberapa gambar dan diperlihatkan kepada siswa. Kemudian siswa akan menghubungkan gambar-gambar tersebut secara sistematis dalam benaknya. Hal ini dapat mengasah otak siswa untuk berpikir, menemukan sesuatu hal yang baru dari sebuah gambar. Selanjutnya, pengertian dari teori konstruktivisme merupakan suatu upaya peserta didik untuk membangun pemahaman sendiri, secara aktif, berpikir, kreatif, menyusun konsep, dan produktif. Implementasi belajar teori konstruktivisme melalui pendekatan yang menunjukkan bahwasanya pembelajaran lebih efektif dan bermakna ketika siswa mampu berinteraksi dengan masalah atau konsep. Terakhir, perbedaan dari kedua teori tersebut. Pandangan behavioristik
pandangan dari teori behaviorisme yang menganggap belajar adalah perubahan perilaku yang tampak dan selalu dapat terukur. Sedangkan pandangan konstruktivisme, di mana siswa membangun pengetahuannya melalui pengalaman, sehingga proses belajar sangat dinamis dan berpusat pada siswa. Demikian video ini saya buat. Ada baik kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Fuck you, kata aing teh.